Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama saudara untuk mengikuti perkuliahan perdana yang di dalam kesempatan kali ini saya mungkin bersama Pak Barizi lagi ya. Dan saya sangat senang sekali saya diminta oleh Pak Kaprodi untuk menemani saudara-saudara belajar pendekatan studi Islam yang sesungguhnya saya bukan ahlinya di dalam bidang itu karena keahlian yang secara formal ada di sertifikasi saya adalah seperti Al-Quran. Nah, saudara-saudara, melihat kepada apa yang diberikan materinya kepada saya oleh Pak Barizi, saya diminta sekali lagi untuk menemani Pak Barizi berbicara dan menemani saudara-saudara untuk belajar pendekatan studi Islam. Yang kalau dilihat dari mata kuliah ini, kompetensi yang diinginkan untuk bisa saudara peroleh pasca perkuliahan adalah kemampuan metodologis. Karena pendekatan itu merupakan salah satu bagian dari metodologi, sehingga pendekatan studi Islam ini diharapkan untuk bisa mengantarkan kepada saudara-saudara memahami berbagai pendekatan yang biasa dilakukan di dalam Islamic Studies. Tentu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting untuk saudara kuasai karena metodologi merupakan bagian yang sangat signifikan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jika saudara nanti menulis tesis, maka metodologi itu adalah bagian yang tidak mungkin untuk bisa ditinggalkan oleh saudara-saudara. Pendekatan atau disebut dengan approach itu adalah bagian sebagaimana yang saya katakan di dalam metodologi penelitian. Selain dari paradigma, kemudian ada pendekatan. Paradigma atau disebut juga dengan paradigm yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn itu adalah intertwin teori, berbagai teori yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memahami terhadap fakta-fakta yang sedang diteliti. Oleh karenanya maka paradigma itu juga dikenal dengan world view ya, atau cara pandang. Dia adalah kacamata dan paradigma itu bisa berupa cara pandang filosofis, bisa berupa cara pandang doktrinal, bisa cara pandang teoretikal. Jadi di dalam paradigma itu ada tiga. Ada paradigma filosofis, ada paradigma doktrinal atau normatif, kemudian ada paradigma teoretikal atau pengetahuan ya. Nah, pendekatan itu adalah cara di mana kemudian kita memahami fakta berdasarkan terhadap paradigma yang digunakan itu. Sehingga pendekatan ini merupakan cara aplikatif bagi kita untuk bisa melihat terhadap fakta yang kita teliti, sehingga pendekatan ini sama dengan paradigma yang digunakan, harus sejalan antara paradigma dengan pendekatan yang digunakannya. Karena kedekatannya itu, maka kadang-kadang approach itu juga disamakan dengan paradigma. Sehingga kalau saudara-saudara membaca buku yang disebut dengan Islamic Paradigm, lalu sama dengan Islamic Worldview, sama dengan Islamic Methodological Approach, itu juga memiliki kesamaan ya. Nah, pendekatan yang kita pelajari di sini adalah pendekatan studi Islam. Studi, saudara-saudara, sebuah studi sebagaimana kita pelajari di dalam filsafat ilmu itu
setidaknya dia harus mempunyai 3 kerangka utama, bisa disebut sebagai sebuah studi. Dia bisa disebut sebagai sebuah studi apabila dia memiliki setidaknya 3 kerangka. Yang pertama, dia memiliki objek yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita menyebutkan studi Islam, maka kita harus tahu objek apa sih sesungguhnya yang diteliti di dalam Islam itu. Itu namanya objek. Objek itu adalah sasaran, objek itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Yang kedua, dia memiliki metode yang berbeda dari yang lain. Saudara-saudara, setiap ilmu pengetahuan itu selalu metodenya berbeda di antara satu dengan yang lain. Dia memiliki metode khas. Oleh sebab itulah maka setiap ilmu pengetahuan dia memiliki konsepsi metodologis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Orang belajar fikih itu tidak sama dengan orang belajar tasawuf. Orang belajar tasawuf tidak sama dengan orang belajar tauhid. Setiap ilmu pengetahuan dia selalu memiliki objek dan metodologi yang berbeda. Karena ada kerangka pengembangan pengetahuan yang membedakan di antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Al-Quran sebagai bagian dari objek studi Islam, dia bisa dipelajari oleh ilmu nahu, dia bisa dipelajari oleh ilmu sorof, tetapi piranti yang dianalisis itu berbeda. Ilmu nahu mempelajari tentang bagaimana perubahan bacaan dalam struktur yang terdapat di dalam kalimat demi kalimat. Dia hanya mempelajari tentang strukturnya itu. Kalau ilmu sorof mempelajari tentang bagaimana perubahan makna diakibatkan oleh penambahan kata atau huruf yang terdapat di dalam kalimat. Ilmu balaghah juga bisa mempelajari Al-Quran, tetapi yang dipelajari oleh ilmu balaghah itu berbeda dengan ilmu sorof dan ilmu nahwu. Artinya, setiap objek, sekalipun objeknya sama-sama Al-Quran, dia memiliki perbedaan spesifik ya, antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Dan oleh sebab itulah, maka pendekatan yang digunakan di dalam masing-masing ilmu pengetahuan itu selalu berbeda. Manusia sebagai objek studi, sebagai objek yang bisa diteliti, dipelajari oleh sosiologi berbeda dengan apa yang dipelajari oleh psikologi, berbeda dengan apa yang dipelajari oleh antropologi. Biologi mempelajari manusia dari sisi anatominya. Psikologi mempelajari manusia dari sisi bagaimana senang, bahagia, susah, sedih, dan seterusnya. Sosiologi mempelajari manusia dari sisi bagaimana terjadi interaksi, kemudian bagaimana konflik, dan seterusnya. Antropologi mempelajari hal-hal yang bersifat spesifik, unik, dan menjadi bagian dari tradisi kehidupan manusia. Jadi manusia sebagai objek studi itu dipelajari secara berbeda oleh setiap ilmu pengetahuan. Dia memiliki objeknya berbeda dan metodenya berbeda. Sekalipun begitu, setiap ilmu pengetahuan itu selalu memiliki evidensi, memiliki keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Orang tidak cukup untuk bisa mempelajari atau memahami manusia secara komprehensif dengan hanya mempelajari manusia itu dari sisi sosiologinya dan melepaskan dari sisi kejiwaannya. Karena bagaimanapun orang berhubungan itu pasti ada pilihan. Kalau kita masuk ke sebuah komunitas, di komunitas tahlil misalnya, maka kita melihat setiap orang yang memilih tempat duduk, itu pasti dia memiliki hubungan interaktif. Atau kalau saudara sedang masuk bis misalnya, saudara naik bis, ketika masuk, saudara pasti akan memilih. Dan yang saudara pilih itu sesuai dengan kondisi jiwa pada saat saudara akan memilih.
Itulah sebabnya maka psikologi itu tidak bisa dipisahkan dari sosiologi. Maka muncullah ilmu interaktif, ilmu yang menginterkoneksikan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ada psikologi sosial, ada sosiopsikologi begitu. Ada sosiologi ekonomi, ada psikologi ekonomi, ada antropologi ekonomi. Jadi setiap ilmu pengetahuan itu kemudian memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain karena evidensinya tadi. Karena apa? Karena evidensi. Ada keterkaitan, ada keterhubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang akan kita pelajari ini nanti disebut dengan pendekatan studi Islam. Yang objeknya tentu adalah Islam. Nah, Islam itu adalah merupakan agama. Tetapi agama itu tidak bisa terlepas dari orang yang mengikuti agama itu. Agama sebagai din, agama sebagai sebuah ajaran, dia memiliki norma, dia memiliki doktrin, dia memiliki ajaran. Yang ajaran-ajaran di dalam Islam itu telah diklasifikasikan oleh para ulama dalam 3 ajaran penting. Yang pertama adalah ajaran tauhid, yang kedua adalah ajaran hukum, bagaimana mengimplementasikan hubungan di antara Tuhan dengan manusia, bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan alam. Tetapi ada hubungan batiniah antara manusia yang memang ada kecenderungan, ada ketertarikan, ada keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhannya, dan itu dipelajari oleh ilmu tasawuf. Jadi ada 3 doktrin di dalam Islam itu adalah yang pertama ajaran tentang bagaimana yakin tentang Tuhannya, yang kedua bagaimana kemudian mengimplementasikan ritualitas keyakinannya itu di dalam bentuk ibadah yang diatur dalam ilmu fiqh, dan bagaimana berinteraksi antara manusia yang beragama dan yang antar umat beragama itu diatur di dalam fikihnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungannya dengan Tuhan, yang itu diajarkan di dalam ajaran-ajaran tasawuf. Itu Islam. Tetapi Islam itu bukan hanya di dalam ajarannya. Ketika Islam sudah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari oleh para pengikut Islam atau umat Islam seperti kita, maka muncullah fakta-fakta keberagamaan. Yang fakta-fakta keberagamaan tadi kadang-kadang terlihat berbeda antara apa yang diajarkan oleh Islam dengan fakta yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Di dalam ajarannya, Islam mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Islam mengajarkan bahwa umat Islam itu pastilah tidak akan pernah konflik dan tidak akan pernah bisa berai antara satu dengan yang lain. Tetapi di dalam fakta kehidupan umat Islam sebaliknya. Jadi ada ajaran yang tidak memperbolehkan umat Islam itu untuk bercerai-berai, tetapi ada fakta pada satu sisi yang lain yang menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak pernah bisa bersatu. Di Indonesia saja misalnya kita memiliki partai Islam yang sangat banyak sekali, yang itu tidak mungkin. Di dalam kehidupan sosial keberagamaan kita juga memiliki tidak hanya satu organisasi sosial keislaman, ada NU, ada Muhammadiyah, yang setiap upaya untuk bisa memadukan antara satu dengan yang lain tidak pernah bisa. Jadi ada ajaran yang mengajarkan bahwa Islam itu satu, tetapi ada fakta yang kemudian
berbeda dari apa yang diajarkan. Di dalam ajarannya, umat Islam ini selalu baik. Di dalam ajarannya umat Islam ini selalu maju. Karena Islam ini adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi di dalam fakta kehidupan umat Islam, justru sebaliknya kita melihat ada kemunduran di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang politik, di dalam bidang macam-macam, di dalam bidang ilmu pengetahuan, di dalam bidang teknologi, itu ada perbedaan. Jadi ajarannya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tetapi faktanya tidak. Nah, yang ingin saya tegaskan saudara-saudara, bahwa kalau begitu mempelajari Islam itu bisa mempelajari normanya, bisa mempelajari fakta kehidupan di masyarakatnya. Inilah yang kemudian oleh Prof. Amin Abdullah disebutkan dengan Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif itu adalah Islam-Islam yang adalah Islam yang ada di dalam ajarannya. Islam historis itu adalah Islam yang dilaksanakan atau diamalkan oleh masyarakat Islam atau umat Islam. Itu adalah Islam historis. Nah, saya ingin beranjak dari sejarah tentang bagaimana studi Islam itu dilakukan sejak masa awal Rasulullah SAW mengajarkan Islam. Saudara-saudara, studi Islam pada masa-masa awal, terutama pada masa Nabi dan sahabat, itu dilakukan di masjid. Ada halakoh-halakoh yang dilakukan, yang digunakan untuk dijadikan sebagai pembelajaran oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang fokusnya itu lebih banyak di masjid. Tetapi juga ada yang di luar masjid. Nah, pada masa itu pusat-pusat studi Islam sampai kepada masa Khulafaur Rasyidin itu masih berada di masjid. Di Hijaz, daerah-daerah Hijaz itu pusatnya adalah di Makkah dan di Madinah. Sedangkan di Irak itu pusat studinya banyak di Basrah, Kufah, dan Damaskus. Jadi sudah mulai ada perubahan ketika masa Khulafaur Rasyidin. Kalau di wilayah Hijaz itu ada pusat-pusat atau sentral studi Islam itu di Mekah dan di Madinah. Kemudian di Irak itu ada Basrah, ada Kufah, ada Damaskus. Sehingga saudara-saudara nanti kalau membaca beberapa literatur, nama-nama kota itu akan sangat banyak sekali kita temukan. Ketika saudara belajar ulumul Quran, ketika saudara belajar ulumul hadis, ketika saudara belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, kota-kota itu akan sering disebutkan. Ada ulama Basra, ada ulama Kufah, dan seterusnya. Nah, pada masa Abbasiyah, saudara-saudara, studi Islam itu kemudian berpindah ke Baghdad. Dan tidak di masjid lagi, tetapi di Baitul Hikmah. Apalagi kemudian pada masanya Abdurrahman Ad-Dakhil, studi Islam itu sudah berfokus di Spanyol dan pusatnya sudah berubah ke universitas, yaitu Cordova University atau Universitas Cordova ya. Jadi mulai dari masjid ke Baitul Hikmah, kemudian sudah pindah ke universitas. Di Mesir, pada masanya dinasti Fatimiyah, yaitu kalangan Syiah ya, itu pusatnya di Al-Azhar University atau Universitas Al-Azhar. Jadi dilihat dari tempat pusat-pusat studi, itu sudah mulai ada perubahan dari masjid ke Baitul Hikmah, kemudian masuk ke universitas. Di India, ada Aligarh University atau Aligarh University yang kemudian di dalamnya itu ada dua ya.
dia sudah membagi kepada dua bagian. Ada fakultas yang mempelajari tentang Islam doktrinal, yaitu Fakultas Usuluddin namanya. Ada fakultas yang mempelajari Islam historis, yang itu berada di Fakultas Humaniora, jurusannya adalah jurusan Islamic Studies yang sama dengan saudara-saudara sekarang ini. Yang di doktrinal di Aligarh University itu ada doktrin yang mempelajari tentang Ahlus Sunnah dan ada doktrin yang mempelajari tentang Syiah. Itu di Aligarh University. Di Jami'ah Millah itu ada Fakultas Humaniora yang kemudian mempelajari tiga. Ada Arabic Studies, ada Persian Studies, dan ada Political Studies. Berarti ini sudah ada perubahan objek. Ada perubahan objek di Fakultas Humaniora. Nah, kita masuk ke yang lain di Chicago University misalnya. Islamic Studies itu berada di pusat studi Timur Tengah. Dia tidak berada di normative studies, tetapi dia masuk ke pusat-pusat studi Timur Tengah. Artinya dia studi kawasan. Ini sudah mendekati kepada sistem pembelajaran di dalam studinya sebagai pendekatan antropologi. Tetapi di dalamnya itu nanti dibagi dua. Di pusat studi Timur Tengah itu ada jurusan bahasa dan ada kebudayaan Timur Dekat. Kalau yang di pemikiran Islam itu masuk di jurusan bahasa, naskah-naskah klasik yang Arab dan yang berbahasa Arab atau yang tidak berbahasa Arab itu masuk di jurusan bahasa itu. Agak berbeda di UCLA University. Dia mempelajari Islam doktrin dan sejarah itu di dalam sebuah fakultas, tetapi bahasa masuk di dalam jurusan bahasa, termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab. Sedangkan kesejarahan dan tentang bagaimana hubungan antar umat Islam itu dipelajari di ilmu-ilmu sosial, sejarah. Jadi ada sejarah tentang Islam, ada sosiologi Islam, itu di UCLA University. Di London, ada School of Oriental and African Studies yang di dalamnya itu membicarakan tentang bahasa-bahasa Asia dan kebudayaan Asia. Ini juga mempelajari tentang Islamic Studies, tetapi di London itu dia masuk di School of Oriental, Orientalisme yang kita baca itu. Nah, dari situlah maka kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan pendekatan Islamic Studies itu bisa dibagi kepada tiga, bukan dua seperti yang dikatakan oleh Prof. Amin. Kalau saya menyimpulkannya itu ada tiga, bukan dua. Tetapi doctrinal theologis, kemudian ada sosiohistoris, dan humanitis. Ini adalah beberapa pendekatan yang banyak digunakan oleh para akademisi dan belakangan kemudian Islamic Studies itu berkembang sangat pesat sekali. Dia ada yang mempelajari dari sisi ekonominya misalnya. Di Bombay University itu ada The Religious Economic of the West Indian Ocean. Dan itu sudah dilakukan oleh Neil Green untuk dilakukan penelitian dan sudah diterbitkan pada tahun 2011 di Cambridge University Press. Pada tahun 2013, Wallace Weiler itu juga pernah melakukan Religious Cultural Revivalism as Historical Debate. Jadi ada ranah-ranah di mana kemudian para akademisi itu mempelajari Islam. Itu sudah mulai menyebar. Dan ada religious diversity in Muslim majority states in Southeast Asia yang sudah dilakukan penelitian oleh Ben Hart. Dan itu kemudian sudah diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies. Jadi ini adalah berbagai hal, objek dan pendekatan studi Islam yang dilakukan di beberapa universitas. Kalau di Indonesia bagaimana? Saudara-saudara, di Indonesia itu kita melihat bahwa Islamic Studies atau studi Islam
itu terbagi kepada 3 sentral ya. Ada di surau atau di masjid, yaitu ada TPQ dan TPA, ini untuk doktrinal. Kemudian di pesantren ada dinia, juga yang dipelajarinya adalah doktrinal. Kemudian ada madrasah bersifat doktrinal, kemudian perguruan tinggi yang jurusan-jurusannya itu berbeda-beda sebagaimana kita pahami di Universitas Islam itu. Nah, objek kajiannya itu juga berbeda-beda di universitas yang ada di Indonesia itu. Ada yang bersifat integrasi, ada yang bersifat islamisasi, tetapi ada Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Mataram, sesungguhnya pesantren itu juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan formal. Anak-anak Islam di wilayah kekuasaan Mataram dulu itu diharuskan mengikuti pengajian Al-Quran di setiap surau. Jadi ada kewajiban untuk mengikuti kewajiban pengajian-pengajian di setiap surau. Tetapi sejak pemerintahan kolonial kemudian mendirikan sekolah yang diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia. Maka terjadi pengasingan antara lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan kolonial dan terjadilah dikotomi kan begitu. Nah, dikotomi itu sesungguhnya bukan dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, tetapi Belanda lah di Indonesia yang telah mengajarkan munculnya dikotomi itu. Bukan hanya dari sisi itu, hukumnya pun kemudian itu dipisah antara pengadilan agama dengan pengadilan yang bukan agama. Dengan pada tahun 1882 didirikan Priesteranden itu. Ini yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda itu sesungguhnya memisahkan antara norma pada satu sisi dan Islam historis pada sisi yang lain. Bahkan pada tahun 1905 dikeluarkan ordonansi yang berisikan ketentuan tentang pengawasan terhadap perguruan-perguruan agama Islam yang boleh untuk hanya mengajarkan Islam. Itulah sejarahnya mengapa kemudian studi-studi Islam di IAIN dulu itu hanya satu, dan Win Maulana Malik Ibrahim termasuk yang sukses untuk mengantarkan Indonesia mengintegrasikan kembali di antara ajaran yang tadinya hanya dianggap agama dan yang dianggap bukan agama itu. Nah, melalui saudara-saudara, Win Maulana Malik Ibrahim berharap kemudian muncul para master yang bisa mengintegrasikan seluruh keilmuan itu, dan diharapkan nanti saudara tidak hanya ahli di dalam satu pendekatan, tetapi ahli di dalam berbagai pendekatan. Tentu saya sangat senang sekali dalam setengah semester ini saya bisa menemani saudara-saudara untuk melakukan kajian-kajian berbagai pendekatan atau Islamic Studies Approach, dan nanti kita bisa diskusikan kelanjutannya di forum WA. Kita akhiri sampai di sini. Dan kita kembali ke forum WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.